Halo guys, selamat datang di channel anime. Di video kali ini gue bakalan membahas seluruh alur cerita dari anime Seishun Butayaru wa Banegir Senpai no Yume wa Minai plus sama movie-nya. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan notifikasinya, juga share video ini ke teman-teman kalian guys ya, dan supaya kalian tidak tertinggal videoku selanjutnya. Oke, bagi kalian yang menunggu lanjutan dari anime manga Tonikaku Kawaii, nanti gua bakal lanjutin di hari Rabu. Jadi tenang aja, bakal gue lanjutin kok itu anime lanjutannya. Oke, selamat menonton guys ya. Let's go bitch. Cerita diawali dengan seorang pria yang membaca buku di perpustakaan. Namanya adalah Sakuta Susagawa, atau bisa dikenal sebagai tokoh utama dalam anime Seishun Butayaru wa Banegir Senpai no Yume wa Minai. Saat Sakuta berjalan di perpustakaan, tiba-tiba dia melihat seseorang gadis yang memakai kostum kelinci. Nama gadis tersebut adalah Mai Sakurajima. Setelah itu Mai terkejut dikarenakan masih ada orang yang bisa melihatnya. Lalu Mai bilang kepada Sakuta, lupakan yang baru saja kamu lihat. Setelah itu Mai pun pergi meninggalkan Sakuta. Hari pun berganti, Sakuta dan teman-temannya berangkat ke sekolah bareng. Setelah itu Sakuta bertanya kepada temannya yang bernama Kunimi. Sakuta nanya, apakah kau mengenal Mai Sakurajima? Dan ternyata Kunimi juga masih mengingat Mai. Mai tidak bisa terlihat dikarenakan dia terkena sindrom pubertas, dan juga Mai adalah seorang artis tapi Mai sudahlah hiatus. Setelah itu Sakuta pun pulang, dan saat mau pulang tidak sengaja Sakuta bertemu lagi dengan Mai. Setelah itu Sakuta dan Mai berbincang-bincang. Singkat cerita, saat Sakuta berjalan untuk menepati janjinya kepada Mai, tapi ada seseorang anak kecil yang menangis dikarenakan dia terpisah dengan ibunya, atau singkatnya anak kecilnya itu tersesat. Dan saat Sakuta ingin menemani anak kecil tersebut, secara tidak disengaja dan ada seseorang yang menendang bokongnya Sakuta. Cewek tersebut bernama Koga Tomoe. Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu. Mai Sakurajima, atau bisa disebut sebagai Mai, di suatu hari Mai makin tidak bisa dilihat orang. Tapi masih ada orang lain yang mengingatnya, yaitu adalah Sakuta Susagawa, yang menyebabkan Mai tidak bisa dilihat dan juga tidak bisa diingat oleh orang lain. Penyebabnya adalah tidur, dikarenakan Sakuta dan juga Futaba tidak bisa tidur semalam. Karena itu Sakuta dan Futaba masih mengingat Mai. Singkat cerita, terdapat ujian di sekolah. Sakuta dan Mai membantu Sakuta belajar. Saat Sakuta meminum teh yang dibikin sama Mai, tiba-tiba saja Sakuta tertidur. Karena Sakuta tertidur, secara otomatis Sakuta bakalan melupakan Mai. Dan betul saja, Sakuta benar-benar melupakan Mai. Saat ujiannya dimulai, secara tiba-tiba saja Sakuta mengingat kembali tentang Mai, dan dia pun berlari ke luar sekolah dan berteriak di depan sekolah. Tanpa basa-basi lagi, Sakuta langsung mengungkapkan perasaannya kepada Mai di depan sekolah. Sekejap itu Mai pun bisa diingat kembali. Setelah itu Sakuta dan Mai pun makan berdua, dan Sakuta langsung menyatakan cintanya kepada Mai tanpa basa-basi lagi. Mai langsung bilang bahwa kalau dirinya selama 1 bulan tidak berdebar. Namun Mai bilang kalau dirinya tidak menolak. Singkatnya si Mai ini menerima cintanya Sakuta cuy. Saat di pagi harinya, hari pun terulang lagi pada tanggal 27 Juni, dan Sakuta pun menyatakan cintanya kembali kepada Mai. Namun hari teruslah berulang sampai akhirnya Sakuta merasa bosan dikarenakan hari terulang terus. Ya siapa yang gak bosan kalau harinya tuh terulang terus. Pada akhirnya hari pun tidak terulang lagi, namun ada sedikit kesalahpahaman terhadap Mai dan juga Sakuta yang mengakibatkan Mai marah kepada Sakuta. Singkat cerita, Koga Tomoe meminta kepada Sakuta agar menjadi pacar bohongan selama 1 semester. Sakuta pun menerimanya. Singkat cerita, Mai datang ke tempat Sakuta agar Sakuta bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan Sakuta pun menjelaskan bla bla bla. Setelah menjelaskannya, akhirnya Mai pun mengerti dan membiarkan Sakuta untuk menjadi pacar bohongan Tomoe, bukan Tomoe Sharingan ya. Beda lagi itu ceritanya. Oke, lanjut. Setelah itu Koga Tomoe dan juga Sakuta pun pergi kencan mereka untuk yang terakhir kalinya. Tapi
Nih ya, hari pun terulang kembali dan Sakuta berkonsultasi kepada Futaba tentang pengulangan hari sampai pada akhirnya Sakuta merasa bosan karena 4 hari terus saja terulang sampai 4 kali. Setelah itu Sakuta pun tahu siapa sebenarnya yang menyebabkan hari terulang terus. Terulangnya pasti gara-gara si Tomoe. Koga Tomoe ini mempunyai sindrom pubertas, yaitu dapat mengulang hari. Setelah hari tidak terulang kembali, untuk yang terakhir kalinya juga Sakuta menyatakan perasaannya kepada Mai. Sebelum kita lanjut ke cerita utamanya, mari kita flashback terlebih dahulu ya. Satu hari Sakuta sedang merenung di pinggir pantai sambil ditemani sama seseorang wanita yang bernama Makino Harasoko. Sakuta merenung karena akibat sindrom pubertas milik Kaede dan juga cakar besar yang ada di perut Sakuta. Dan saat itu Sakuta melempar HP-nya ke laut. Lalu Makino Harasoko menyadarkan Sakuta. Setelah kejadian itu Sakuta pun mulai mencintai Soko. Namun setelah kejadian itu Soko tidak pernah muncul lagi. Oke, kita lanjut ke cerita utamanya ya. Setelah sindrom pubertas milik Koga Tomoe hilang, ada lagi sindrom pubertas milik Futaba Ryo atau Ryo Futaba. Bisa membuat Kage Bunshin atau singkatnya Futaba itu ada 2 orang. Pada akhirnya Sakuta menyadari apa yang membuat Futaba menjadi 2, yaitu Futaba menginginkan hal yang berbeda. Lalu Sakuta membuat kesepakatan untuk melihat kembang api dan Futaba pun menjadi satu kembali. Dan pada akhirnya sindrom pubertas milik Futaba pun hilang. Dan sampailah di tanggal 19 Agustus dan Sakuta, Kunimi dan juga Futaba pun melihat kembang api trio the best. Lalu ada lagi seseorang yang terkena sindrom pubertas, yaitu Chitose. Salah cuy, beda anime. Kalau Chitose adik Tsukasa, seseorang yang bernama Toyohama Nodoka, yaitu adik tiri si Mai. Nodoka terkena sindrom pubertas, yaitu dapat bertukar tubuh, yakni sekarang Nodoka bertukar tubuh dengan Mai. Lalu saat Sakuta dan Nodoka duduk di taman, lalu datanglah Mai dan Nodoka bilang kalau Nodoka membenci Mai dan sebaliknya. Mai juga membenci Mai, singkatnya sih saling membenci. Singkat cerita, Sakuta ngasih lihat sebuah kertas surat diisi oleh Nodoka kepada Mai, dan ternyata Mai tidak benar-benar membenci Nodoka. Mai hanyalah berpura-pura membenci Nodoka, dan Nodoka bilang Nodoka nggak mau menjadi seperti Mai lagi. Dan saat itu Nodoka berhasil bertukar tubuh dengan Mai dan sindrom pubertas milik Nodoka pun hilang. Setelah itu Kaede membuat tujuannya dan Kaede memberanikan dirinya untuk keluar rumah. Hari demi hari Kaede belajar keluar rumah dan belajar datang ke sekolah. Tapi sebelum ke sekolah, Sakuta mengajak Kaede ke kebun binatang dan melihat panda. Dikarenakan Kaede menyukai panda, setelah melihat malam pun tiba. Dan Sakuta menipu Kaede dalam perjalanan pulang dan malah ke sekolah. Dan Kaede pun berhasil ke sekolah walaupun sekolahnya malam. Hari pun berganti saat Sakuta mau membangunkan Kaede. Secara tiba-tiba ingatan Kaede kembali secara otomatis. Kalau ingatan Kaede kembali, maka ingatan yang dulu akan hilang. Dan juga Kaede tidak mengenal Mai dan juga Nodoka, tapi Sakuta mengenalkannya kembali. Dengan segera Sakuta membawa Kaede ke rumah sakit untuk dirawat sementara. Sementara itu Sakuta pun berlari keluar rumah sakit dengan menyesal karena tidak bisa memenuhi keinginan Kaede untuk pergi ke sekolah saat di pagi hari. Nah, di saat Sakuta terjatuh, tiba-tiba ada seseorang gadis itu bernama Makino Harasoko yang pernah Sakuta temui dulu saat di pantai dulu. Setelah itu Sakuta pun pulang bersama Soko, dan saat Sakuta mandi tiba-tiba saja Soko mengambil buku catatan Kaede dan membacanya. Isi tersebut adalah masa lalu Kaede dan channel anime. Pas baca itu semua air mata pun menetes karena kasihan melihat Kaede, ditambah lagi dengan soundnya yang kampret guys ya. Hehe. Setelah itu Mai pun pulang dari syuting dan juga langsung ke rumah Sakuta untuk melihat keadaan Sakuta. Karena kan Sakuta tidak mengangkat telepon dari Mai, ya gimana nggak ngangkat. Saat itu kan Sakuta lagi shock gara-gara ingatan Kaede telah kembali. Lah kenapa shock? Kan ingatannya sudah kembali guys ya. Setelah itu Mai melihat sebuah kertas yang ditulis oleh Soko, dan Mai pun cemburu dan lari keluar rumah Sakuta. Setelah itu Nodoka menemui Sakuta dan bilang bahwa hari ini adalah merupakan ulang tahunnya Mai. Dengan sigap Sakuta langsung mengejar Mai dan Sakuta pun berhasil menemui Mai, dan Mai dan Sakuta pun kencan di malam hari. Oke, sekarang kita lanjut ke movie-nya, tapi gue bakalan bahas secara singkat saja. Kalau gue bahas secara lengkap maka bakalan panjang videonya. Oke, langsung aja ke cerita. Cerita diawali dengan seseorang gadis SD yang bernama Makino Harasoko.
Saat itu Shoko disuruh buat catatan masa depan, tapi Shoko tidak dapat menulisnya. Dikarenakan Shoko memiliki penyakit jantung, yakni dia tahu bahwa dirinya tidak bisa bertahan lama. Dikarenakan itu Shoko tidak pede untuk menulis masa depannya. Dan di pertengahan cerita kita dikasih lihat yang tidak mengenakan, yakni saat Sakuta berlari secara tiba-tiba saja Sakuta mau ditabrak mobil. Namun hal itu dicegah oleh Mai, dan sebagai gantinya Mai lah yang kecelakaan. Namun Shoko kembali dan menolong Sakuta. Shoko membantu Sakuta untuk kembali kepada waktu di mana Sakuta akan tertabrak truk. Di sini peran Shoko itu sangatlah penting. Jadi sindrom pubertas milik Shoko adalah dapat kembali ke masa lalu, dan Shoko yang SMA juga datang dari masa depan. Bukankah Shoko terkena penyakit jantung kok masih hidup? Shoko masih hidup dikarenakan di masa lalu Sakuta lah yang ditabrak truk, bukan Mai, dan Sakuta mendonorkan jantungnya kepada Shoko. Karena itulah Shoko masih hidup sampai sekarang. Setelah berhasil kembali ke masa lalu, Sakuta langsung ke tempat Mai dan menyuruh Mai untuk tidak datang nanti malam. Setelah berhasil membujuk Mai, Mai pun mengiyakannya. Lalu Sakuta berlari lagi untuk menyelamatkan dirinya yang mau ditabrak truk. Dan hasilnya pun Sakuta dari masa depan lah yang ditabrak mobil, sedangkan Sakuta dari masa lalu selamat dan kembali kepada Mai. Setelah kejadian itu, Mai dan Sakuta pun pergi berkencan ke pantai. Lalu secara tiba-tiba ke pantai, Sakuta melihat keluarga kecil yang bahagia. Yap, keluarga itu adalah keluarga Makinora Shoko yang hidup bahagia. Namun Sakuta tidak mengenalnya, tapi secara tiba-tiba Sakuta ingat kembali kepada Shoko, dan scan diakhiri dengan Sakuta Mai bertemu kembali bersama Makinora Shoko. Oke guys, jadi itulah seluruh alur cerita dari anime Seishun Butayaru wa Banigir Senpai no Yume wa Minai. Sampai sini videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan ke videoku selanjutnya guys ya. Dan jangan lupa untuk juga untuk follow Instagramku Novel Gamers dan nb.anime, dan jangan lupa untuk subscribe channelku Novel Gamers. Linknya semua ada di deskripsi guys ya. Dah, bye.